Bukan ini kan? Yang itu, Ini? Pak. Ini pacar lu sekarang nih? Iya. Oh. Ini yang nabrak. Ini yang nabrak. Di sini tuh tempatnya orang-orang mau cuci tangan, kabur dari masalah. Kita cuci tangan barengan Aliyah Mas Said. Wes, Apa cuci tangan? Cuci tangan. Di sini tuh tempatnya orang-orang mau cuci tangan, kabur dari masalah. Bener. Iya, apalagi kan COVID, gara-gara COVID cuci tangan tuh jadi naik. Iya. Makanya kita menyediakan. Cuci tangan. Sebenarnya tujuannya sih untuk orang kabur dari masalah sih di tempat ini. Oke. Ya. Iya. Lu udah depresi belum? Jangan dong, gue nggak tahu Maksud deh. gue gini, ini kan udah berapa bulan pandemi, Maret sampai kita hari ini udah mau setahun. Oh, gue depresinya awal-awal. Oh ya? Kira gue tuh Maret baru banget balik dari London. Terus gue nyampe Jakarta tuh nggak bisa ketemu teman-teman gue, nggak bisa apa-apa, jadi kayak langsung lockdown gitu malah lebih. Fuck. Iya, kayak aduh. Oh, di situ boleh kata kasar ya? Boleh dong. Bebas. Bebas. Gak ada Bebas ya? KPI kan sini. Mau diapain kita emang? Iya. Iya, bener. Iya, gue jadi kan gue tuh ngerayain ulang tahun gue di London. Sama siapa? Gue ngerayain ulang tahun gue di Kalau London. nyengir sih orang nanya sama siapa? Gue nonton bola juga kan, nonton apa tuh Liverpool lawan apa gitu, tapi gue Oh ya? ngerti deh. Oh di London? Kan gue Chelsea? sempet ke Liverpool dulu. Oh ya ke Anfield? Iya. Wow, oke. Terus gue nggak ngerti apa-apa itu, gue selama nonton gue berkedinginan aja, gue makan pie. Ya. Gue cuman kalau yang gol baru gue kayak, wih gitu. Gue cuma tahu satu tuh yang ganteng siapa ya, yang Islam. Muhammad Salah? Iya. Oh tipe lu? Iya. Tunggu, yang Islam ada dua nih, Sadio Mane juga Islam sih. Yang salah. Ya nggak apa-apa juga kalau tipe lu kayak Sadio Mane, maksud gue ya. Si salah itu loh, si salah. Salah. Muhammad Salah, oke. Mau salah, terus gue ke London, balik-balik kan gue pengennya disurprisein teman-teman gue juga kan, tapi nggak bisa. Oh lu Maret ya? Tanggal? Gue Pisces tanggal 8. Kenapa lo? Libra. Oh. Nggak cocok bisa sama Libra, gue udah Tapi pernah coba. sahabat gue banyak Libra. Libra emang bisa cocoknya buat temenan doang. Iya. Gue kayak nggak bisa deh, karena gue tuh nggak bisa sama orang yang pelin plan gitu loh. Libra pelin plan nggak karena timbangan gitu kan. Libra tuh bukan pelin plan. Libra Banyak tuh pertimbangan. Banyak pertimbangan untuk bisa memenangkan semuanya. Sedangkan gue tuh tipenya lo ngapa ya cepet gitu. Tapi jadi moody kan? Oh, gue emang muji dari lahir. Apa Enggak, gue itu di- karena lo Pisces. Enggak. Pisces tuh kalau ada sesuatu rencana yang tidak sesuai dengan plannya, dia tuh bisa kok gini sih gitu. Iya, gue Ya, bakal bad moodnya parah. parah. Dan nggak bisa disembunyi di tongkrongan. Oh, nggak bisa. Itu gue paling sebel banget sama cewek Pisces. Iya mah. Iya, tapi kan. Tapi gue gak percaya zodiak sih sebenarnya, tapi ini selalu terjadi gitu. Kayak Enggak, cewek tapi- Pisces kayak gini, cewek Gemini kayak tapi gini. ada yang bilang Apa? cewek Pisces itu paling susah dilupain. Karena kita kalau udah pacaran, kalau kita udah care banget, itu tuh bakal all in for nothing at all. Ya nggak tahu sih, gue sih diselingkuhin sama cewek Pisces itu. Tapi dia friendly banget. Kayak gue mengakui gue Iya, dia family banget. Family banget dan friendly banget. Gue tuh sebagai Pisces, gue nggak selingkuh, gue nggak. Tapi kalau misalkan orang menganggap gue too friendly, gue nggak akan membenarkan kayak gue nggak ada perasaan. Ya gue kayak lo terserah mau nganggap gue suka, mau nganggap gue nggak suka, terserah lo. Jadi lu waktu balik dari London, Maret kan kita bener lockdown tuh sampai Lebaran ya. Iya. Itu bener-bener masih orang masih belum segitu dapat informasinya soal COVID lah ya. Iya, masih Jadi abu-abu banget. berita yang beredar tuh orang bisa lagi di tengah jalan jatuh kejang-kejang gitu Kayak kan. menurut gue sih it's not. Iya, dulu kan kita dapat informasinya semenakutkan itu kan, Iya. COVID kan. Meskipun tetap berbahaya, gua harus disclaimer di sini ya. Ntar kayak, oh ini merendahkan COVID. Enggak, COVID tetap berbahaya. Cuma kan informasi awal tuh yang kita lihat di screen handphone atau di ya pokoknya sebaran-sebaran video itu orang lagi berdiri tiba-tiba jatuh gitu kan. Cuma itu yang membuat gue agak bingung sih. Kan informasi ini berubah terus sama yang awal dan sekarang tuh sangat jauh berbeda loh. Maksudnya Iya. kayak nggak banyak sih, maksudnya dari temen gue yang punya teman juga tuh orang tuanya yang kena COVID dan mereka nggak bilang terserah COVID tuh enggak. Iya, nggak ada emang. Cuma memang sesak nafas dan yang bahaya itu kalau kita kena COVID dan kita punya penyakit bawaan. Betul, Seperti betul. gula Iya. atau lo punya ya pokoknya penyakit Bener. bawaannya diabetes gitu-gitu itu yang membahayakan. Jadi dia tuh kayak ngeboost imun penyakit yang lain untuk lebih. Iya, makanya gue masih belum COVID gue suka minum vitamin, tapi
ya mut-mutan kalau niketin doang. Sekarang gue kayak vitamin 2 kali gue minum. Lu tuh parno juga ya? Gue parno, tapi gue tipe yang life must go on gitu loh. Iya, lu harus adaptasi, adapt or die kan. Iya. Gue harus adaptasi sama harus hidup nih. Iya, karena kita nggak bisa selamanya hidup kayak gitu. Kita harus cari gimana nih, dan apalagi gue pernah ngeliat foto zaman dulu banget yang flu Spanyol Iya, itu. 1910-an lah. Iya, Ya. itu 12, dulu ya. 12. Itu orang-orang tuh pada pakai masker. Dan sekarang kan udah nggak pada pakai masker. Jadi gue di situ gue berpikir, oh memang ini bisa sembuh. Iya, Karena pasti dulu lewat. pun orang seperti itu. Jadi ya kita while waiting for the vaccine and stuff ya kita tetap harus maju. Gue sih mikirnya kayak gitu ya, walaupun gue parno, gue 2 hari 3 hari sekali swab rapid. Gimana berapa kali? 2 sampai 3 hari sekali. 2 sampai 3 kali sehari, seminggu Jadi kali. enggak, misalkan gue hari ini, ya kalau misalkan gue mau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, gimana sih itu bahasanya? Iya, oh 2 hari sekali mungkin, 3 hari sekali. Atau iya segitulah. Gila, dari bulan apa? Lu kayak gitu berarti udah Dari gue sering sepedaan, dari 2 bulan lalu lah. 2 bulan. Kalau seminggu aja lu 3 kali, sebulan 2, berarti sampai 20 kali lu di swab. Kadang, iya. Tapi itu nggak kayak rutin. Kadang kalau lagi inget ya, at least seminggu sekali lah. At least. Karena rumah lu deket tempat swabnya juga ya? Enggak. Oh bukannya? Gue ada antigen, swab PCR. Kalau PCR itu kan 2 minggu sekali. Oke, oh bukan Antigen itu yang itu juga. Jadi gue sendiri. Gue sampai udah berfasi banget sendiri. Lu masukin cottonnya ke hidung lu sendiri? Iya sendiri. Kan itu kan misalkan Oh, iya? segini nih, yang harus masuk kan segini. Ya gue udah bisa sendiri. Sampai udah kayak Toraksnya bisa lu gitu? bisa, karena ya caranya kan itu kan orang tuh suka salah kayak kalau mereka masuk sendiri, aduh ini nggak masuk nih, mentok, nggak akan mentok. Kalian harus bisa kayak either lo kayak giniin atau lo turunin gini gitu loh. Iya, lu tes swab keberapa kali akhirnya lu bisa tahu, oh ini gue tahu nih celah gue. 2. Pertama masih sama orang, yang kedua lu udah tahu enggak. sendiri. Kan pertama sama orang. Iya. Kedua itu gue coba sendiri. Oke. Tapi gue pas gue ngeliat videonya, oh ini belum terlalu masuk dan mentok. Rasanya tuh sebenarnya nggak mentok. Jadi dan gue ngeliat caranya harus masuk ke rongga segala macem. Akhirnya itu gue udah bisa. Akhirnya gue kayak, Gue baru sekali lu ada orang masukin ini sendiri. Banyak tahu sekarang temen-temen. Enggak, gue nggak tahu banyak. Gue masih ngeliat orang dimasukin. Sampai kayak gue kalau misalkan swab nih ya, yang orang suka salah nih misalkan di lab gitu, rumah sakit. Kenapa nggak sakit itu sebenarnya salahnya karena waktu itu gue pernah swab PCR. Gue kan datang dong ke sebuah tempat. Oke. Untuk pesawat paramedik segala macam. Iya. Gue ngeliat rekamannya ulang, mereka itu nggak sampai dalam. Akhirnya gue tegur, Oke. gue mau kalau misalkan gue di swab itu harus buru sampai dalam banget biar akurat. Soalnya takut dong kalau misalkan SMS itu kan pasti negatif hasilnya. Iya, Takutnya nanti di carrier apa segala Iya. macam. Jadi Iya. ya lo udah sampai dalam aja kan harus gitu. Sampai temen gue kalau nge-post kan, dia cuma kayak gitu doang nih. Tunggu, tapi apa yang bikin lu parno sampai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali? Maksudnya ketika lu kontak sama orang dia Karena positif? iya, karena kan gue bekerja dan gue kan juga Karena lu sering keluar gue sekarang. sering keluar dan maksudnya kan di rumah gue ada pembantu yang udah tua juga gitu kan. Terus gue takutnya ketemu kakek nenek gue, mereka kan udah tua, kasihan. Kalau gue lagi ketemu mereka gimana terus ya? Kayak ngapain sih gue? Kalau gue memang punya aset untuk melakukan itu, kenapa tidak? Oke. Iya nggak sih? Jadi 3 bulan pertama Itu jarang banget gue awal-awal karena kan dulu belum segampang itu kan. Iya benar, dulu distribusinya. fasilitas juga belum Iya, belum sebanyak sekarang. belum segampang sekarang. Lo nyari di Shopee, Tokped juga nggak boleh. Boleh nggak apa-apa, Boleh. siapa tahu masang. juga nggak boleh gitu kan. Iya, Juga dulu nggak kan boleh. banyak dijual bebas dan lain-lain. Iya, gitu sih. Nah, yang si 3 bulan itu lu ngapain aja berarti? Udah sampai nyiram jalan pakai air got? Wah itu gue udah sampai mana-mana, gue pernah kayak gini. Aku tuh sebel banget ya, waktu aku tuh nggak bisa marah sama kamu ya udah, mau ngapain ya? Tapi kan masih ada online, misalnya lu bisa Zoom, meeting. Gue tuh benci banget, awal-awal gue benci banget, sampai kayak kita zoom, nggak usah deh, mending gue nggak usah Kenapa? ngapain. Gue tuh sebel kayak gue belum menerima kenyataan gitu loh. Oh, Karena lu denial ya, kayak, gue tuh merasa 2020 tuh baik banget orang yang punya rencana. Iya banyak lah pasti. Gue rasa kalau nggak ada COVID 2020 akan menjadi tahun terseru gue. Kenapa? Apa plan lu emang tadinya selain rilis lagu apa? Tak salah. Ya tak sarah, apalagi plan lu? Kayak Apa yang batal di tahun ini buat
lu masih bisa jalan ke London kan. Tapi kan itu sebelum COVID. Iya. Jadi jalan-jalan aja, terus kayak kita pergi kemana-mana nggak usah masker, kita bisa memamerkan wajah kita bisa ke sana, ke sini. Apa plan lu yang batal emang di tahun ini? Ya nggak feeling aja, feeling gue tuh kan seru. Lo tau gak, tadinya gue nyangka juga tahun ini akan jadi tahun gue. Jadi emang gue makanya pas orang nanya 2021 harapannya apa, gue ke radio nggak ada, sumpah. Nggak ada. Emang. Lo kalau nanya semua orang 2021 tuh, lo kalau punya kerjaan aja 2021 kontrak itu banyak tanda tanya, banyak kayak term and condition, banyak banget tuh. Kalau apabila terjadi sesuatu gitu, itu udah pasti terjadi gitu. Sampai kayak nyokap gue aja diva gitu, dia sampai kayak gila sih nih, udah maksudnya parah gitu sampai gak bisa nyanyi live ya, karena kan orang-orang yang besar seperti itu mereka udah suasananya emang udah panggung penonton gitu kan. Iya, kebayang sih. Gue aja maksudnya gue kangen banget nyanyi live, apalagi mereka gitu kan. Gue sampai kayak aduh parah. Cuman ya alhamdulillah sekarang kan vaksin udah ada, walaupun mungkin awal tahun depan baru kita bisa dapetan, tapi at least there's hope lah. Gue nggak apa-apa kalau misalkan harus vaksin 3 bulan sekali. Ya. Sebenarnya hope itu bisa lu lihat dari Wuhan-nya sendiri sih. Wuhan-nya aja udah santai, udah pada party. Iya, udah party kan pada pakai masker lagi. Iya udah party. Di sini party masih mungkin ya, tapi pada masih sama masih pada nggak berani instastory ya, takut dihujat netizen. Iya. Gue pernah ke salah satu tempat aja kayak kameranya gitu ditutupin gitu loh. Emang nggak ada berani sekarang kayak gitu-gitu. Tapi gue ada ya temen nggak pernah swab, bukan nggak pernah swab, nggak pernah pakai masker. Gue sih nggak tahu ini pembenaran atau kayak udah takdir ya. Nggak pernah pakai masker, ngumpul, party, tiap di swab hasilnya negatif mulu. Alhamdulillah. Iya aneh. Ada juga orang-orang kayak gitu. Menurut gue si COVID ini tuh licik karena dia tuh pilih-pilih orang. Karena orang tuanya temen gue ada yang kena. Iya. Dan istrinya tidur sama dia nggak kena, jadi di swab nih positif. Parno dong satu rumah, istrinya yang tidur sama dia tuh gak kena. Jadi menurut gue si corona ini tuh milih-milih orang kayak Iya. Kadang-kadang sial-sialan juga banyak. Cuman sialnya kalau terjadi di pasangan suami istri ya. Suka digosipin gitu kayak temen gue ada yang suami kena, istri gak kena, kayak lu udah berapa lama gak akur sama istri? Tapi maksud gue it's still kita tetap harus aware karena maksudnya banyak yang harus kita jaga gitu. Bener. Orang tua kita, adik kita masih baik segala macem. Tapi kita nggak boleh kayak ada nih temen gue yang sempat parno sampai nggak mau ketemu teman-teman gue yang keluar segala macem yang kerja, nggak boleh kayak gitu juga karena kan ya kita sekarang udah ada protokol, udah ada masker, udah ada PCR, swab, semuanya tuh udah disediain kan istilahnya. Ya kan terkadang orang nggak bisa cuma diem doang di rumah karena kan mereka butuh uang gitu untuk kerja dan segala macam sih. Jadi menurut gue ya temen gue yang kena simptomnya berbeda. Kan gue nanya lo kena, lo nggak sesek, nggak gimana nggak kayak gimana enggak, cuman gimana sih rasanya mau makan tapi bete soalnya lo nggak bisa ngehirup baunya. Itu simptom paling umum kan. Temen gue bahkan ada yang masih bisa santai aja, dia kayak nggak ada apa-apa, rasa masih bisa, cuman dia gejalanya ngilu-ngilu di punggungnya gitu ya, karena itu simptom juga kan. Tulang lo sakit. Gue makanya setiap malam gue selalu naruh kayak minyak kayu putih gitu di sebelah gue, jadi gue kayak sedetik sekali gue kayak bukan karena lu ngerasa kayaknya gue masuk angin. Enggak, gue tuh bener kayak untuk ukuran anak 18 tahun gue ngerasa malu-malu gosok itu. Enggak, gue tuh karena kayak indera penciuman gue masih ada. Iya. Gue bahkan selalu kalau kamar mandi kayak ini masih di sini kamar mandi, jadi gue selalu segitu parnonya sih. Sekarang kan bikinnya biasanya untuk tempat perawatan gitu, rata-rata mereka tuh nyuruh kita nyium bau ini dulu. Lo bisa benar nggak nih baunya? Kalau pengen nyiumnya masuk aja gitu. Oke. Jadi sekarang ngapain aja lu? Selain promo juga ketunda dong? Oh enggak, gue promo masih jalan online, tapi gue kurang suka sih kayak promo di apa namanya di live Instagram. Gue kurang suka. Terlalu banyak delay dan distorsi. Iya, terus kadang kayak ada orang ngomongnya lama, kayak padahal ada orang ngomong lama banget. Jadi Alia sekarang kesibukan kamu apa? Gue kayak kenapa lo nggak nanya? Jadi sekarang Alia kesibukannya apa? Gitu kan lebih enak gitu. Gue lagi pergi waktu itu sama teman-teman gue. Gue lupa ada lah. Akhirnya gue kayak oh iya ini segala macam. Aduh ini orang ngomongnya lama banget lagi, dan gue tuh baru haifu kan. Haifu tuh kayak nirusin pipi gue gitu. Oh ya? Oke, ntar kita tanyain tuh gimana caranya. Dan gue tuh nggak boleh kayak terlalu senyum lebar-lebar, bukan disuntik segala macam ya, itu emang kayak alat tanpa operasi gitu. Terus habis itu
gue kayak ada yang komen kayaknya Alia tuh lagi bete ya, tuh dalam hati gue pertama nih orang ngomong lama, kedua gue tuh lagi nggak boleh senyum terlalu lebar, jadi gue kayak iya terus kayak sekarang kita punya nih pertanyaan buat kalian, aduh nggak lama banget, tapi gue kalau lagi in a good mood gue baru kayak hai apa kabar, iya jadi gimana, it all depends on my mood sih sebenarnya. Gue masukannya gitu, gue jadi mood-moodan parah. Tadi perawatan apa? Itu bisa buat cowok kan? Bisa. Oh ya? Bisa, jadi tuh kayak alatnya diapain? tuh Laser gitu? Bukan, kalau laser kan dia sakit ya, ini tuh kayak alatnya tuh gepeng gini, kayak ya, istilahnya gepeng gini. Terus kayak panas, agak panas, terus kayak gitu. Gue sering lihat sih ada temen gue yang suka kayaknya dia di endorse gitu sambil itu, terus ini dia gitu, itu ya? Iya, yang gitu ya? Itu iya, ya? untuk menghancurkan lemak tuh pakai radiasi gitu lah. Oh ya? Iya. Works? Berapa Works kali? sih, alhamdulillah. 3. Itu tergantung. Tapi harus jaga makan juga dong. masing-masing. Pantangan. Gue tuh gak jaga makanan, tapi gue emang kayak burung aja, setiap masuk langsung keluar, masuk langsung keluar. Oh ya. Enggak, itu bukan burung, metabolisme teenagers. Tunggu sampai umur 30. Tapi temen gue ada loh yang sampai udah 34 masih kayak gitu kayak. Ya karena metabolisme bagus. Ada juga masalah keturunan. Iya bisa. Teman gue juga umur 35 di tes metabolismenya pas dicek sama dengan metabolisme umur anak 17 tahun. Ada juga metabolisme Kalau orang. kakak gimana? Hai, saya sudah begini. Gue waktu teenager saja metabolisme gue kayaknya umur 30-an. Tapi ada loh temen Awet gue umur 21 tahun, dia tuh apa sih sendinya tuh kayak sakit banget. Jadi kita tuh lagi ke pulau. Dia lagi berdiri nih di dekat alat DJ gitu kan. Yang kayak gini. Terus dia ngeband dikit, tiba-tiba dia jatuh, lagi jalan tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Terus kayak lo kenapa sih gue gitu kan. Terus ternyata dia sendinya tuh bermasalah, dan kata dokternya, "Kamu nih penyakitan untuk kakek-kakek tau." Kenapa bisa gitu? Kurang dijemur waktu bayi. Mungkin karena itu tuh yang namanya kita sering makan kambing terlalu sering gitu-gitu. 21 tuh mudah banget loh untuk sering makan kambing. Gue nggak ngerti deh tuh kenapa ya, jangan nanya gue. Alhamdulillah gue dikasih. Gue cuman orangnya tuh cepet ngos-ngosan aja, gue tuh black out. Oke. Gue tuh tipe yang kunang-kunang gitu, kayak kelamaan duduk berdiri, aduh kunang-kunang. Darah rendah. Gue udah rendah. Sebenarnya darah gue tuh nggak rendah. Tapi nyokap gue tuh udah vertigo, mungkin karena itu. Turunan, gue nggak ngerti sih kalau bahas kesehatan. Tapi kan sepedaan banget sekarang. Iya, tapi lagi kendor. Kenapa? Padahal udah investasi road bike, berapa juta road bike? Aku punya pacar aku. Oh. Karena kayak buat apa ada sepeda lagi tapi nggak dipakai kan? Oh, enak juga ya. Pacar tuh investasi juga guys. Tapi road bike mahal banget, say. Gue kayak parah sih, mahal banget. Gue aja lo Strava slave juga nggak? Enggak, gue nggak pernah nyalain, tapi gue download. Gue aja ya nggak beli sepedanya, cuma beli sepatunya, helmnya. Itu nggak cuma, lo kalau udah celananya. beli sepatu mah udah sepatu sepeda tuh udah spesifik untuk sepedaan. Gue beli tapi nggak pernah gue pakai gitu loh, kayak gue nggak takut, gue tuh orangnya parnoan. Kenapa? Dan gampang banget trauma. Sekalinya gue jatuh, gue akan nggak deh. Lo pernah jatuh? Gue tuh dulu pernah tabrakan, jadi nama sama jalanan gue tuh takut banget. Tahun berapa? Udah lama banget sih, itu pun tabrakannya nggak lebay gitu, cuma kayak Mobil? mobilnya muter terus kena Mobil lu? trotoar. Mobil mantan gue. Untung nggak ada infotainment. Lo tau kan kemarin di Kemang ada satu artis yang nabrak mobil, sekarang jadi heboh kayak. Itu satu manajemen gue. Iya kan? Itu sial banget. Ya. Terus di mana Makanya- tol? Enggak sih, di jalanan raya pun indah aja. Dan gue tuh orangnya gampang trauma gitu loh. Jadi dia cuman kayak ngantem trotoar aja gitu, nggak kena pohon juga, nggak nyakitin orang siapa pun, sendiri aja. Kecelakaan tunggal ya? Kecelakaan tunggal karena lagi hujan, terus licin, jalannya tuh licin. Licin apa mabuk? Licin. Licin. Pak, ya Allah. Kan mantan lo kan? Mantan gue, kalau dia dendam kali sama gue, karena posisinya udah putus pada saat itu. Oh, bukan lagi. Oh, iya. Ya, Iya nggak isi. Iya. Lagi ada masalah di mobil, pengen ngebut biasanya. Mungkin kali ya. Nah, Iya. gue udah kayak mau ngebut, ya udahlah, terserah dia. Terus udah deh, abis itu gue takut banget sama jalan, gue jadi sepedaan nih. Tapi mobil tabrak masih bisa dibawa jalan atau diderek? Bawa jalan tapi yang enggak sih, nggak bisa. Gue agak lupa sih, gue tuh minggu lalu aja lupa, apalagi kenangan gitu, gue cepet lupa. Enggak, soalnya gue pernah punya teman lumayan terkenal lah. Dia sama pacarnya saat itu terkenal juga. Pokoknya ini dua couple yang terkenal. Ini kalau gue sebut couple, memang sering disebut couple goals lah.
Satu malam dia mabuk banget. Bagus. Nanti kita off air gue sebut namanya. Pokoknya intinya pokoknya mereka ini pulang mabuk banget. Jalannya itu di Gatot Subroto. Jadi flyover pas lagi naik turun di lu tau perbatasan jalur busway kan? Jadi nabrak saya tuh brus mobilnya kebelah gitu. Masih hidup nggak? Masih. Nah, abis itu kalau nanti gue nggak mau nyebut nama di sini. Kan bisa dikat. Jangan, nanti aja. Apa namanya? Mobilnya kebelah. Abis itu dan 500 meter dari situ kantor polisi. Lo kebayang nggak kalau itu langsung dan itu kejadian jam 2:30 pagi. Itu kalau kejadian itu ke blow up, rame itu selesai. Oh, nggak ke blow up? Nggak blow up. Jadi si temen gue langsung sadar dong, wah anjing gitu. Dia langsung sadar, dia langsung nelfon mobil derek, mobilnya diderek ke rumah. Jadi nggak ada barang bukti apa-apa. Gila, keren banget. Iya, maksud gue mau ngasih tips buat lu dan teman-teman manajemen lu. Langsung. Iya, kalau ada kejadian kayak gitu, kalau lu kecelakaan tunggal nggak merugikan mobil lain, itu kan kecelakaan tunggal kan? Gini, itu jam 3 pagi, Pak. Iya, kan sial-sialan juga. Enggak, maksud gue tuh suka sebel sama sebenarnya gue nggak mau bilang media juga, itu orang-orang yang kayak ngejudge kayak, lu gara-gara mabuk lu ini maksud gue. Ya kalau mabuk nyetir emang salah sih, kalau mabuk nyetir. Iya, tapi gue suka sebel sama judgmental orang-orang, bisa juga emang karena ngantuk sebenarnya. Bisa, tapi gue maksudnya kayak ya selama dia tidak merenggut nyawa siapapun dan yang bertanggung jawab Untuk ya mengganti, udah. iya, Ya, maksud kayak, gue juga gitu. Ya udah lah, maksudnya lo semua tuh pada ada salah, masing-masing tergantung aja apa kesalahan lo, tergantung aja apakah itu terblow apa tidak. Maksudnya pressure-nya kita sebagai di dunia entertain ini kan apapun yang kita lakukan itu bisa dijudge. Kalau gue ngerasanya gue sebagai punya orang tua yang terkenal gitu dua-duanya, gue tuh kepikiran sombong nih ngomong. Enggak. Tapi bukan kayak itu maksudnya fakta, men, itu fakta. Kayak yang kayak gitu. Kalau gue bilang itu siapa orang tua gue? Kayak terkadang orang-orang remaja gitu, mereka lagi tumbuh dewasa, mereka bikin kesalahan nggak ada yang tahu, nggak akan ada yang judge. Tapi gue kan istilahnya dari lahir perkembangan gue tuh diliatin terus, gue nggak bisa miss. Itu yang terkadang tuh buat gue kayak, aduh, kenapa sih gue harus jadi artis gitu? Karena ya lo kabur dong kayak kakak lo ke New York jauh dari publikasi. Oh enggak, kalau dia kan memang ngincer fashion di sana kan. Dia memang ngincer fashion di sana dan mungkin sekarang belum, tapi don't get me wrong, I love what I'm doing gitu. Gue senang bernyanyi, cuman kadang kayak kok dia bisa ya kayak gitu, nggak disorot, nggak dijudge, nggak dibikin berita. Cuman gue kayaknya melakukan yang sebenarnya buat gue pun nggak salah, pertanyaan nggak salah, tapi kayak harus jadi headline terus. Tapi gue itu pun jarang banget terpikirkan kayak gitu, karena kalau gue udah ngambil pekerjaan itu, ya udah, gue kan nggak bisa komplain terlalu banyak karena itu udah gue pilih juga kan. Oke. Gue pengen nanya, jadi anak orang terkenal menurut lo it's a gift atau it's a curse? I think it's based on how you see it. Oke. I see it as a gift. So far? I see it as a gift because they're my parents and I never want to trade. Yep. Jadi kayak gue bersyukur banget karena apapun pekerjaan orang tua gue bersyukur ya mereka orang tua gue. Gue gak kebayang kalau misalkan orang tua gue itu orang lain. Ya. Jadi nggak boleh jadi penyanyi, lu misalnya orang tua lo dosen gitu kayak iya, apa itu nyanyi tidak ada duitnya gitu. Nggak boleh kayak gitu, bayar kalau nonton. Nggak, misalnya orang tua gue masih ngelarang gue sampai sekarang ngeband lo gitu. Buat apa kamu ngeband nggak ada duitnya? Karena Adhito Pramono katanya dulu dilarang ya? Oh, gue nggak tahu sih. Oh, iya, gue suka banget sama Adhito Pramono. Masalah beberapa orang tua, ya gue nggak tahu ya, orang tua dulu pasti masih banyak yang mempertanyakan buat apa sih di entertainment gitu ya. Yang bikin a curse mungkin kadang bukan karena orang tua gue itu artis ya, tapi karena kayak apapun yang gue lakuin itu bisa imbas mereka. Apa yang mereka lakuin bisa ngimbas ke gue. Jadi harus sangat berhati-hati 100% nih, karena gue menjaga nama keluarga gue menjaga orang-orang sekitar gue yang punya connection sama gue, bahkan teman gue, karena kayak ya kalau lo temenan sama gue, ibaratkan amit-amit suatu saat kenapa-napa, ada nama besar banget yang harus gue jaga gitu. Kakak adik gue, bokap gue, nyokap gue, semuanya harus gue jaga kan. Lo tau gak berita, kenapa tadi gue nanya pertanyaan ini, lo tau berita, gak apa-apa lah yang disebutin karena kontennya juga udah viral kemarin, kejadian anaknya Deddy Corbuzier karena nyokapnya punya pasangan baru, akhirnya anaknya kayak jangan sangkutin gue dari kehidupan nyokap gue deh gitu. Maksud gue iya, iya, lo nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Jadi dia punya kehidupan sendiri ya. Lo kalau
ya kadang-kadang jurnalis yang mengejar berita juga menurut gua nggak salah karena dia tuntutan berita, tapi kadang-kadang etika tuh suka dilewatin gitu. Maksudnya nyokapnya punya pacar baru, ngapain lu nanyain ke anaknya gitu maksud gua. Tapi anaknya sebenarnya oke-oke aja kan? Nggak oke. Oh, dengan hubungannya gua nggak tahu, tapi at least kayak lu kalau mau nanya soal hubungan nyokap gua sama pasangan baru, lu tanya dia aja, jangan tanya gua, itu kehidupan dia soalnya gitu. Gue kadang kayak gitu sih, mungkin yang pas kecil, tapi gue tuh ngerasa kalau gue tuh bukan tipe yang apa-apa tuh kayak undang pers ngobrol. Gue tuh merasa keluarga gue tuh sangat secretive, jadi tuh bikin orang tuh penasaran kayak gitu, saya sebenarnya kayak gimana sih, atau kayak dulu tuh lo sama bokap gue gimana sih, bokap gue gimana sih, macam-macam. Tapi emang I like to keep it that way. Jadi kayak udah nih, itu udah ngasih semuanya, hidup kita nggak se-private itu. Tapi at some things there's still mysterious in it, ngerti nggak sih kayak lo udah hampir tahu semuanya. Tapi ada beberapa hal yang privasi, dan kadang tuh itu orang ya itu yang membuat orang tuh kadang kayak ada apa sih gitu kan. Tapi ada juga yang ngejualnya untuk sustain di entertainment dong. Oh gue enggak, malah gue sampai nggak mau satu manajemen sama nyokap gue karena gue nggak pengen kayak menang anak artis nih bisa ngeluarin lagu, bisa segala macem. Alhamdulillah banget gue punya privilege itu, tapi gue nggak use it, ngerti nggak sih kayak gue mau under my mom's name, enggak. Gue bahkan gue punya manajemen sendiri, gue punya studio sendiri, gue punya musik produser sendiri, gue ngerangkai lagu gue semua sendiri, dan gue cuma ngasih denger lagu nyokap gue emang kalau udah mau rilis aja, nih denger deh, suka nggak? Ya deh gitu dong. Gue cuma terpenting adalah dari orang tua gue, doa mereka, karena doa mereka paling penting gue. Kalau misalkan soal jatuh bangunnya nanti gue coba ya nggak apa-apa, namanya juga kehidupan, pasti kita jatuh bangun nyoba sesuatu. Gue nggak bisa crying for help ke nyokap gue kayak tolong dong ini lagu, tolong dong ini gimana, aduh nggak gitu. Yang penting apa yang gue lakuin itu yang gue suka gitu. Ada yang pernah nawarin lo bikin settingan nggak? Settingan kayak pacaran gitu. Ini kita ada budget nih 500 juta, single baru lo gimana kalau kita setting dengan si ini gitu? Belum sih, cuman kayak kalau misalkan nggak ada sih. Gue paling pernah syuting anak artis juga sama Brandon. Oke, itu kan memang konsep bukan settingan dong. Iya, dan kayak kalian ceritanya gini abis ngedate gitu. Gue tuh nggak apa-apa, kita baru deket kan. Jadi gue kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sama yang lain enggak sih. Apa yang diberitakan tentang gue deket sama siapa itu benar. Gue nggak pernah settingan. Sekarang lo masih sama pacar lo yang pinjemin sepeda lo kan? Oh iya masih dong. Oh masih kan? Tapi jangan pinjemin gue sepeda lagi. Oh iya. Gak ada yang bercanda. Masih. Tapi gue emang bukan tipe, kalau pacar gue sekarang gue bukan tipe yang ngumbar pas sosmed. Kenapa? I think I like to keep it that way. Dianya? Iya mungkin sama. Nanti ada yang gue cerita tapi harus off camera. Nggak, maksud gue gini. Ketika ada cowok deketin lo gitu. Iya. Kan gue tanya lo single gitu kali ya. Iya, nggak, pertama gini, misalnya ada yang coba deketin lo, akhirnya lo in relationship, kesepakatannya itu gimana? Kayak oke, aku mau jadi, yaudah kita pacaran, tapi boleh nggak kita nggak posting-posting? Oh nggak ada kayak gitu lah, awal-awal tuh posting kok. Sebenarnya kalau misalkan, ada juga beberapa media yang gesit untuk udah menangkap itu. Gue tuh dulu posting segala macam, tapi semakin gue tahu nih kayak, gue misalkan mau lebih jauh lagi di entertain. Begitupun keluarga gue kan, gue nggak mau nanti kayak gue nggak mau aja disorot terus gitu, nanti kayak oh ini background dari cowoknya gimana nih, ini gini, aduh gue nggak mau deh ribet. Dan plus gue tuh takut ada yang siriknya gitu loh. Sirik apa? Kayak gue tuh gak ada ya satu temen gue nih yang menurut gue tuh kayak kayaknya tuh nggak ada untuk gue kasih kebahagiaan gue, jadi udahlah. Kenapa? Lebih enak tuh, gue nggak bisa jelasin kenapa gue lebih milih untuk nggak nge-post, tapi lu ngejaga perasaan orang? Enggak lah. Ada perasaan yang lu jaga? Maksudnya kayak gue tuh soalnya pernah dimakan temen gitu loh, jadi gue nggak mau kayak orang-orang kayak tahu gue pacar gue sweet apa, terus lo ngambil. Iya, nggak harus semua iya, nggak harus semua kegiatan lo diposting juga sih. Capek juga ntar kalau lo putus ngapus-ngapusin ya kan? Iya. But at the bright side kayak lebih enaknya, ngerti nggak sih nanti kalau misalkan nih gue terlalu ngumbar-ngumbar hubungan gue. Banyak kan sekarang ngumbar-ngumbar mesraannya banget. Bener. Di YouTube, di mana bikin lagu bareng. Gue mikirnya gini, gue bikin lagu buat pacar gue mungkin ada kok, tapi emang khusus buat dia aja. Menurut gue tuh lebih sweet. Jadi kayak ini emang bukan buat pasaran, ini emang buat lo. Terus kayak misalkan
nanti kalau kita sekali nggak ngupload, kak udah putus ya, kok nggak pernah ngupload Bener, lagi, kak bener. lagi berantem ya, kok dia foto sama cewek, kok kakak foto sama cowok, emang dia nggak apa-apa? Jangan ya. Tapi untuk dapat kesadaran kayak gini lo pasti butuh momentum kayak Iya dong. Iya pasti diobrolin juga sama cowok gue kayak juga pasti sama cowok gue mikirnya yang apalagi masih muda banget kayak pengennya kan segala sesuatu tuh. Benar. Gue nggak tahu karena di untuk kelihatan. generasi di umuran lo kita kan agak beda gap generasi 10 tahun lebih dong ya. Iya. Di generasi lu sih kayaknya semuanya butuh panggung, butuh Iya, benar. lo harus lihat gitu. Gue nge-post kok, tapi kadang nggak gue tag. Nah, gue dapet bunga ya itu dari cowok gue, tapi gue nggak tag aja namanya. Atau nggak gue foto sama bunga, atau misalkan. Lo punya second account nggak? Gue masih coy itu makanya gue ngupload semua di situ. Oke, itu jawabannya. Ada second account guys. Tapi hati-hati loh. Ada kejadian kan dulu yang mau postingan sama pacarnya, niatnya mau di second account ternyata dia mungkin salah. Oh iya tahu kan? Tahu kan mau Insta story? Makanya Jangan mabok dalam keadaan Insta story. makanya kalau lo mau ngapa-ngapain tuh dulu harus bukan HP plus maksud gue tuh kayak ya lo kalau mau video itu sesuatu pun ya seneng-seneng aja tuh kayak hai lagi Gue nggak nyebut nama ya. gue just jujur ya gue tuh Sekarang, gak pernah lo liat video apapun yang lagi viral cuman gue tuh denger dari orang katanya kayak yang harusnya di post second account malah jadi first account. Iya, Dan gue sering. tuh dari dulu banget nah alhamdulillahnya gue tuh punya kedua orang tua yang diketahui orang-orang. Gue tuh udah belajar dari kecil do's and don'ts, jadi gue sudah sangat berhati-hati dari dulu. Lu sudah banyak melihat ya. Iya makanya gue kayak sangat berhati-hati. Begitupun alhamdulillah pertemanan dan pasangan gue ini tuh juga yang kayak mengerti. Jadi kayak Yang sekarang kan, yang nabrakin ke mobil ke trotoar mah oh enggak kayak tidak terlalu ngerti. enggak sih, kayak dia dendam banget sama gue dulu. Makanya kayak gue tuh lebih seneng aja sih. Maksudnya gue tuh ketemu setiap hari ya sama pasangan gue. Oh ya? Tapi nggak ada yang tahu aja gitu. Nah, tapi kan sekarang tuh suka ada ini loh, apa namanya, kamera-kamera iseng gitu. Orang pernah ditaruh foto gue pas 2 minggu lalu, bulan lalu. Jadi gue lagi promo. Terus ini tuh lagi live. Mereka naruh foto gue dan cowok gue suruh take down. Bener lagi live. Kok di ini sih? Jangan dong. Live di TV? Pribadi jangan dong. Iya. Kalau hiburan pribadi jangan, tau gak sih yang kayak mereka ngomong gitu kayak jadi ini ada pasangan gitu. Oh ya? Yang tangan-tangannya begini gitu loh. Tau gak sih? Ini ada pasangan nih, tetap jangan kemana-mana, tetap dan itu posisinya gue lagi jauh. Jadi gue dari Bali gitu misalnya. Terus Loh, kok lu tahu? Oh, lu lagi live. ngerti gak sih yang kayak lo ngerti gak sih maksud gue kayak jadi ini mereka nih, terus kayak gue di belakangnya gitu loh, kayak ngomong sama mereka tuh lagi live. Oke. Iya kayak gitu, terus tiba-tiba ditampilkan lah nih foto-foto. Dapat dari mana foto lu? Memang ada di Google Pak, memang ada, karena kan udah pernah. Coba. Nanti jangan dong. Banyak nanti yang ngomong. Tapi tuh gue emang kayak. Lo kenapa? Kata lo banyak di Google. Tergantung nih. Engine-nya apa nih? Search engine-nya nih. Pacar. Lo jangan sebut ya. Alia. Yang pacar yang keluar banyak, soalnya udah pernah banyak yang tercapture-kan di situ. Ya walaupun mantan gue itu Yang mana? kan? Bukan ini kan? Yang itu Ini? Pak. Ini pacar lu sekarang nih? Iya. Oh. Ini yang nabrak. Ini yang nabrak. Oh, ini pacar. Ini ya. Iya. Oke. Kalau ini? Nah itu teman deket aja. Tipis guys. Cari aja di Google guys, Oh, berarti sebenarnya ada yang bocor maksudnya ke Ada, dulu gue tuh nge-post awal hubungan gue kayak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan pertama lah gitu gue nge-post. Sekarang ya udah gak pernah, udah satu ke Nggak atas. masalah. Nggak mau. Ntar hidup lu diurusin netizen dong. Dan gue tuh kayak sumpah lebih enak kayak gini ya. Mungkin gue Ya itu sih second account lu masih aman ya? aman dong, Pak. Kan. Makanya gue tuh aja kadang kalau mau nge-post kayak gue ngeliat dulu nih, ini tuh tandanya account gue yang mana. Gue pernah mau live, tapi gue salah, gue pakai second account. Gue kayak Iya langsung, kan, hati-hati. gue langsung out gitu kan, gue langsung out. Terus gue kayak orang dia nanya, tadi tuh account apa? Oh itu account foto-foto aku masuk ke foto-foto, gue kagak jago sama sekali. Tapi kalau second account lo berapa followersnya? Enggak, gue nggak mau tahu lah. Maksudnya udah sampai puluhan ribu juga atau masih ya, cuma close friend doang? Enggak lah, gue udah teman terdekat. Itu pun gue setiap hari pasti gue nge-kick orang lagi. Hah?
Kalau gue udah gak ngerasa deket sama lo, gue hapus. First account aja gue suka unfollow orang loh. Kalau gue ngerasa udah gak deket sama lo, gue unfollow. Kenapa? Nyapa. Oh, iya. Kayak gue udah gak tau lo tinggal di mana, gue udah gak tau kabar lo gimana. Lu sebagai orang yang homeschooling, temenan lu gimana caranya? Banyak. Caranya? Gue gaul. Nggak bisa. Iya, gue tahu. Maksud gue gini. Cewek kalau cantik sombong nggak apa-apa guys. Nggak bisa enggak. Nggak, gue tuh penasaran. Kayak gue kan hidup di. Gue temenan sama Ranggas tuh yang gaul banget itu. Iya benar. Itu yang namanya gaul. Ya sudah jelas dia. Maksud gue gini, gue tuh sampai sekarang masih banyak main sama temen gue tuh mungkin pasti dari temen SMP, SMA yang sekarang masih main gitu. Lu dari SD homeschooling? Enggak, SMP kelas 1. SMP kan homeschooling. Ya lu pertemanan lu dari mana? Gue tuh emang dari kecil gak banyak deket sama orang seumuran gue. Mungkin kan ada orang bilang karena masalah atau karena cobaan hidup kita jadi lebih dewasa. Mungkin itu Lu dipaksa dewasa ya? Bukan dipaksa, iya udah natural iya, aja. dipush Iya. untuk cepat dewasa. Iya, jadi kayak gue tuh gak ada temen seumuran gue. Kalaupun gue homeschooling kan gue sempet tuh yang sekolahannya tuh di sekolah, tapi kayak les minggu 3 kali, cuma 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Ada teman beberapa, tapi itu cuma temen ngobrol di sekolahan aja. Dan untuk di luar sekolah sih gue nggak pernah, alhamdulillah ya nggak pernah kesepian. Kayak ada aja gitu temen gue. Ya temen gue seumuran gue paling nggak ada deh kayaknya. Ya lu untuk temen sama Rangga sih jauh banget umurnya. Jauh banget. Jauh banget. Ya temen gue seumuran Rangga. Kadang ada yang lebih tua lagi. Bahkan ada orang kayak apa ya? Dia cerai sama suaminya. Dia udah umur 28 pada saat itu. Dia curhatnya ke gue. Kayak gue bilang kayak, ntar dulu nih, gue tau mungkin menurut gue dewasa, tapi gue gak pernah nikah. Jadi gue cuma yang kayak, tapi yang gue tahu ya gue cuma ngasih pengetahuan gue aja kayak, iya kan harusnya kalau suami istri, harusnya kan gue gak mau ikutan deh kalau suami istri, gue takut gitu kan. Tapi cerai juga akhirnya kan? Iya. Saran lu gak didengerin juga kan akhirnya? Enggak, karena enggak sih. Tapi semua teman-teman gue tuh kalau curhat ke nyokap gue semua. Loh kok bisa? Karena nyokap gue kan emang fun banget gitu orangnya kayak sangat, dan dia tuh sangat ngomong gitu loh kayak, apa kabar Nak? Terus kayak dia tuh mulai dipanggilnya Ibre, Ibu Reza. Oke. Ibre gitu kan, kayak dipanggil tante nggak mau, either lo manggil gue teteh atau Ibre gitu kan. Ya Ibre, iya nih aku cowok aku gini. Oh kamu harus ini kayak banyak banget yang curhat. Sebenarnya gue tuh kalau curhat tuh jarang banget. Kalau emang udah gue kesel banget atau kayak ini cowok kayaknya harus pakai doaan seorang buat ibu nih kayak lihat aja nanti ya, kan orang tuh suka kayak gitu kan. Ibu aku kesel gini. Gue terakhir nonton nyokap lo kayaknya di tahun berapa ya? Tahun lalu di Palas. Iya kan? Sempat di Palas ya? 2 tahun lalu, 2 tahun. Ada tahun lalu Palas. 2 tahun lalu ya? Iya kayak 2 tahun lalu. Gue ngeliat kayak fuck. Masih sangat besar buat gue karena gue aja masih seneng banget ngeliat dia nyanyi. Kayak masih amazed gitu loh setiap kali, walaupun kadang kayak disuruh ngeliat dia nyanyi kadang agak malas kayak aduh, kan gue udah ngeliat lu setiap hari ya. Tapi kadang kayak, wah gila keren banget. Gue aja kalau nyanyi di rumah nih, misalkan gue lagi nyanyi malas-malasan, dia ikutan nyanyi. Terus gue kayak udah malas nyanyi gitu kan. Kamu tuh bernyanyi harus pakai power. Bu, aku kan lagi mau nyanyi santai di rumah. Misalkan gue lagi nyanyi lantai 1, terus nyamber dari atas suara 2 gitu. Waduh, siapa nih nyamber gue lagi nyanyi. Gila, disambar pakai suara 2 guys. Tinggi banget itu berarti. Langsung ini lagi. Power, kamu tuh harus power. Aku bilang kayak, iya Bu makasih sarannya, tapi hari ini aku emang lagi mau nyanyi malas aja gitu kan, kayak nyanyi kayak misalkan bukan hanya dirimu sekali ya kalau nyanyi terus tarik nafas dari diafragma. Bukan, bukan hanya dirimu. Tapi seru sih, I mean it's fun. Lo pernah gak dalam situasi lo lagi pengen ngumpul sama temen-temen lo, tiba-tiba di tempat itu memutarkan Berhenti Untuk Berharap, semua orang kayak berharap untuk berpisah. Tadi gue bilang berhenti untuk berharap ya? Sering. Terus kayak, udah kali guys, udah kali, gue cuma pengen duduk doang, udah kali gitu. Tapi kadang lagu itu emang bikin mood seru gitu loh. Iya, benar. Tapi kan ada orang-orang stranger yang tiba-tiba so asik ke lu. Gue paling gak suka kalau misalkan lagi acara apa nih, acara temen gue, acara apapun, tau-tau kalau udah nyanyi lagu Berharap Tak Berpisah, gue disuruh maju. Gue udah yang kayak, bisa gak kalian aja nyanyi gitu? Oke, setiap lagu itu ada, gue duduk di belakang kayak, ayo Alia, kan, ayo nih nggak mau berdiri. Iya pasti ada kayak so asik. Sampai gue datang. Ada Alia, ayo maju. Oke, sampai gue datang tuh tetap drum mulai kan, nyanyi bersatu blok. Ya udah deh. Harga kayak ya udahlah. Aduh.
Ya resiko sih itulah resiko punya lagu yang akhirnya meledak kembali ya. Iya. Di umuran lu sekarang gede lagi. Tahun berapa lagu itu ya? 2000? Pokoknya dia itu syuting itu baru lahiran gue. 2002. Gokil. Gila ya. Siklusnya lagi balik sih era-era musiknya. Iya, Dewa lagi naik. Dewa lagi naik. Kan. Gue Bener. tuh pokoknya kalau nonton konser itu yang gestarnya nyokap gue dan Dewa 19 gue udah pasti nonton. Udah pasti gue datang. Gila, kayak keren banget. Kalau lu sendiri dengerin apa sekarang berarti? Barat apa nih? Iya kalau lokalnya nih. Dewa 19, Ardhito Tua juga lu ya? Pramono. Oh Ardhito, oke. Itu doang tuh yang Iya. kekinian. Hmm. Sheila on Seven, nyokap gue. Terus gue juga dengerin, gue tuh suka banget lagu. Sekarang gue lagi dengerin Naif Possessive. Wow, lama banget. Gue suka tuh lagu kayak gitu. Kenapa? Enak. Kayaknya tuh sekarang udah terlalu banyak komputernya dibandingkan instrumen. Lu masih ini ya alat-alat analog ya? Iya. Gue tuh Suara-suara analog ya? gue tuh soalnya masih yang dengerin instrumennya enak nggak ya? Enak nggak ya untuk gue dengerin? Gue masih kayak gitu. Drum-drum di gambar tuh masih nggak enak di kuping ya? Iya, makanya gue Kok tua juga ya? Itu yang terjadi di gue loh kayak zaman sekarang kayak anjing semua di drum ini di mesin semua gitu. turunan, Pak. Oh iya. Nah, karena kayak gue aja rata-rata lagu gue itu cenderung 90s 80s instrumennya. Oke. Karena ya Sama kayak si single terakhir lo apa judulnya? Tak Searah. Tak Searah. Itu lo yang bikin tuh? Jadi gue kan nggak bisa nulis liriknya, Pak. Jadi gue lebih cerita kayak gue mau kayak gini, terus habis itu nanti dia nulis, habis itu Dia tuh siapa? Pika Iskandar, musik produser Oke, gue. iya. Gue pengen cerita kayak gini, nanti gue revisi lagi, terus instrumennya gue pengen di menit sekian biola, di menit ini habis itu kita take down biolanya, kita ganti. Ini gue mau di awal cuma dentuman piano, jadi tuh Oh ya? gue bener sedetail itu. Dari siapa lu belajar itu? Lu belajar Nggak musik ada. kan? Gue nggak belajar musik, gue pun nggak les. Oke. Nah, Banyak tau kayak- dengerin. Iya, banyak dengerin, karena gue tuh suka dari kecil, gue tuh selalu dengerin David Foster, Michael Jackson. Itu yang selalu gue tonton on the way sekolah, pulang sekolah, on the way kemanapun mereka. Terus gue juga suka Queen. Terus itu kan Oke. sangat jelas gitu loh. Apalagi David Foster, dia pencipta lagu, dia Hmm. nge-create semua lagunya itu beda. Jadi menurut gue ya gue harus bisa. Sekarang gue ngerti alasan lu kenapa lebih cocok main sama orang yang jauh lebih tua dari umuran lu. Iya. Karena playlist lu aja kayak gitu. Iya mungkin ya. Siapa sekarang yang dengerin David Foster? Siapa? Iya, Bahkan siapa ya? David Foster siapa? David Foster gitu. Tapi kan David, kalian tahu dong si David Foster kan? Ya ini kita tua semua. Umurannya David Foster siapa? Ya David Foster sih lagi bikin lagu buat artis-artis Gue tuh dulu Indonesia. nontonin konsernya yang 2008, lo tau nggak? JCC. Yang bukan, yang dia tuh ada kasetnya gitu. Jadi gue tuh selalu puterin terus. Jadi gue sampai hafal playlistnya. Nanti misalkan di track keempat itu siapa yang nyanyi? David Foster tuh teng bukan teng. Winter Games ya? Itu siapa? Winter Games kan? Itu Peter James ya? Teng tereng deng teng gitu. Iya. Bahkan David Oke. Foster aja sekarang udah jadi juri. Udah tua banget ya Udah tua sekarang. banget. Gue tuh dengerin dia dari dia masih sama Yolanda Hadid, sama dia sekarang Filipina dia ya? Udah ada Filipina ya? bukan, itu mamanya Bella sama Gigi Hadid, tau gak sih? Oh, Dari nggak dia tahu. sama mereka sampai sekarang dia udah sama penyanyi Catherine McPhee yang 2008 itu nyanyiin lagunya David Foster. David Foster tuh kayak Yovie Widianto-nya di sini lah. Iya nggak sih? Iya. Iya, Iya benar. Iya kayak gitu. Ah. Ini siapa tahu ada penonton. Siapa sih David Foster umur? Cari aja David Foster. Sumpah keren banget. Terus sekarang lo berarti ngapain aja setelah pandemi mau ganti tahun? Ini kita tayang Gue 2021 pengen ke ya? London lagi sih rencananya. Kenapa? Apa yang spesial dari London? Enak aja seru. Apa spesial dari London? Klub juga nggak ada AC-nya, nggak boleh ngerokok di dalam. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerokok soalnya. Oh, nggak ngerokok. Gue nggak ngerokok. Gue pengalaman gue ke London apa Liverpool? London. London. Liverpool dingin banget Pak. Ih. Ya karena musimnya musim dingin. Bukan, karena itu kan kita juga dikelilingi pelabuhan kan. Iya. Tapi kan Sumpah ya. kalau lu masih mau ngeliat Eropa tuh kayaknya lebih ke Liverpool gitu. Kalau London tuh udah terlalu maju gak sih? Iya, gue pengen keliling Eropa sih tahun depan. Pengennya ya. Kalau Semoga udah aja. bisa, Jadi paspor tolong ya Indonesia. semua brand pada tolong masuk aja gitu ke saya. Nanti saya Kalau butuh pakai host ke- brandnya saya juga siap. Iya kan?
Ya. Kita berdua siap kok. Siap. Kenapa spesifik Eropa? Apa yang Gue pengen, menarik? soalnya gue terakhir kali jalan-jalan di Eropa itu 2017. Lah, lu kan kemarin ke London 2020. Tapi kan cuma 10 hari, itu pun udah banyak yang gak gue datengin karena udah mulai kasus COVID udah mulai naik. Oke, jadi lu Inggris doang kemarin. Oke, apa yang Cuma 10 hari. apa yang spesial dari Eropa? Kalau Eropa sih gue udah pernah muterin. Nah kemarin tuh London gue belum terlalu muterin gitu loh. Oke. Gue belum terlalu mempelajarkan kesana kesini, ke Cambridge gitu kan. Gue pengen ke marketnya. Gue tuh biasanya setiap tempat negara, kota tuh gue pengen ke marketnya gitu loh. Kalau gue ke Belanda kan karena keluarga dari bokap gue kan di sana semua. Oh, masih banyak di sana? Masih. Oke. Keluarga gue yang dari Belanda tuh masih pada di sana. Jadi masih lebih sering lah udah tahu culture-nya juga. Tapi kalau Paris tuh gue suka, tapi nggak bisa lama-lama di sana. Karena Kotor tahu Paris. iya benar. Kalau udah masuk ke zona orang-orang, sorry nih ya, tapi kayak dia ada African gitu kan. Jadi tuh dia ada per blok gitu kan. Iya, per benar. blok. Nah, enaknya tuh kayak gue tuh nggak ngerti ya kenapa di Eropa tuh jauh lebih banyak copet. Gue tuh soalnya Benar. hampir diambil dompet gue pas gue lagi di Paris. Gue lagi Iya. di toko Nike. Jadi kalau copet Paris tuh tahu mana turis soalnya, ya kan? Dia di keretanya aja bisa narik tas atau kamera. Makanya gue tuh pas kesana, jadi tas gue tuh lagi ketutup. Tahu-tahu orang Nike-nya aja tuh ngumumin hati-hati tas karena banyak copet. Ngerti nggak? Itu kayak di mallnya lah ya. Di mall diumumin kayak gitu. Terus gue kayak, iya tas gue mana, tahu-tahu kebuka dompet gue di luar. Untung nggak ada yang hilang. Dan gue langsung kayak, gue takutnya sama Eropa itu doang sih. Paris tuh bagus di cerita doang. Mm-mm. Abis ini ada orang Paris tersinggung. Wah, Di Liverpool aja depan banget. Jadi gue tuh abis dari Abbey Road, apa tuh yang The Beatles semua. Museum Beatles dong. Abbey Road mah London dong. Pokoknya satu Museum Beatles kan. satu jalan, bukan museumnya, ada museumnya. Gue kesana, terus malam-malam tuh gue mau kayak ke bar di mana The Beatles dulu main. Oh, Bukan Cambridge ya. bukan Cambridge. Jadi itu Iya, satu- kayak Kevin, Kevin itu Kevin, kayak di cave ya, Cave, di cave. iya, Jadi iya. sepanjang itu kan The Beatles semua. Karena Iya. waktu itu gue lagi sama Elle juga, Elle Rumi. Oke, Itu oh, dia di gila London ya? banget kan sama The Iya. Beatles. Abis itu pas gue baru balik dari ini tempat, itu orang dicopet depan mata gue. Kayak mungkin nih orang mabuk kali ya bulenya. Terus kayak ada yang lari gitu ngambil tasnya, terus kita cuma kayak, hey! Gue kayak, woi, nggak mau lu kejar tuh. Dia cuma kayak, hey, my bag, cap, cap, gimana sih alasannya ngomongnya? Iya, iya. Hey, it's my bag. British lah ya. Hey, gitu. Gue tuh di sana kayak lapisan gue ada 3 di Liverpool. Sedangkan gue pas keluar hotel Padahal udah Maret ya. pakai rok mini tapi lebih dingin katanya daripada Desember. Karena itu anginnya lebih gede kan. Kalau itu Iya, kan iya. istilahnya, gue juga gak tahu istilahnya, gue gak ada istilahnya. Iya. Tapi kayak gue pas kesana kayak gue udah pakai coat 3 lapis, mereka tuh pakai rok mini. Terus mereka cuma kayak, oh my god, it's so cold. Gue kayak, it's so cold. Parah. Jadi Eropa ya. Kalau udah dibuka untuk paspor Indonesia sekarang Kalau masih ya, boleh. gue mau dong by the way tahu kapan ya dibuka. Ya nggak tahu, Nggak angka tahu ya. COVID-nya aja masih Iya. masih tinggi. Indonesia masih di blacklist sama banyak negara. Iya sih. Iya kan? Tapi ya insya Allah, jadi kan vaksin insya Allah ya, gue berharap banget tuh mesti Iya. berjalan dengan lancar. Maksudnya, jadi kita bisa pergi-pergi tuh, walaupun masih ada COVID, tapi at least sudah lebih, kita tahu nih, oh kita ada harapan. Dan gue Oke. walaupun pergi nggak awal tahun lah, pasti kayak pertengahan gitu. Pertengahan. Gue tuh suka penasaran dengan generasi kita tuh generasinya jauh banget sebenarnya. Lu Generasi lahir micin. tahun berapa? 2002. Dulu. Jauh banget ya. Kakak 17. Gak sampai 70 dong, gua tua banget gua. Paling gua Reza single pertama tuh gua udah SD. Berarti Tua dong. single pertama kan 9. Pertama. 7 ya. Pertama. Iya, 97 ya? 96 lah. Iya, gua udah SD tuh. Jauh dong generasi. Lo aja Ini apa, 2002. 80-an ya? Ya, gua 85 gua. Oh, 85. Gua 85. Gua tuh kenapa? Banget ya. Kenapa? 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 Pacar lu emang tahun berapa? Tahun, jujur gue gak tau tahunnya. Oke. Kalau gue pacar sama yang seumuran kakak jatuhnya ini gak sih kayak Om ya? Om. Rangga sih juga kayaknya nggak jauh dari gue harusnya. Oke, kita nggak usah ngomong itu ya. Maksud gue tuh agak mencoba memahami. Gue kan masuknya ke millennials, lu masuknya ke Gen Z. Iya. Ya kan? Sebenarnya
tantangan di umuran lu jauh lebih gede kalau gue rasa dari sisi masa remaja, quarter life crisis, whatever itulah ya. Karena lu cenderung melihat kebahagiaan orang, terus lu ngerasa kompetisi dengan orang tuh gampang banget gitu. Pencapaian orang tuh suka dibanding-bandingin kayak gitu kan. Jadi istilah mental health dan anxiety itu sekarang gue ngerti banget kenapa lagi banyak diomongin di umuran teenagers gitu. Lu sendiri di antara pertemanan lu gimana sih? Teman-teman gue. Soal anxiety, mental health atau apapun. Gue tuh karena kalau baca gue sih jujur kayak gue tidak terlalu relate gitu karena dengan permasalahan itu. Gue cukup jujur sih, tapi gue tuh orangnya juga yang kayak nggak, misalnya aduh gue anxiety nih, gue bukan sampai kayak gitu, gue cuma kayak gue deg-degan deh, paling gue gitu doang. Ngerti nggak sih? Ya itu anxiety cukup gue sharing ke beberapa orang terdekat ya, kakak gitu misalkan kok sama pasangan gue tuh kalau misalnya suka ngomong anxiety gini-gini, gue bukan tipe yang kayak lo harus kayak gini. Gue tuh tipe yang kayak apa yang membuat lo senang, ya udah lakuin sama gue. Apa yang bikin lo senang? Gue sebenarnya simple banget sih, mungkin jawabannya klise, tapi memang yang membuat gue senang adalah kumpul sama orang-orang yang seru, yang bisa membuat gue nyaman. Pertemanan gue, makan, enak banget. Ya. Terus iya, siapa yang bilang makan gak enak dong? Kalau gue tahu orang-orang di sekitar gue ini maksudnya aman artinya. Karena gue tuh mau gue seseneng apapun, tapi kalau lagi ada yang kenapa-napa nih, simpang siur apa gimana gue tuh nggak bisa tenang gitu soalnya. Kayak mikirin. Jadi yang membuat gue seneng ya kalau misalkan gue kumpul sama orang-orang terdekat gue sih. Karena circle gue sebenarnya itu aja. Ya lu sih homeschooling, nggak pernah ada reuni, nggak pernah ada prom. Maksudnya temen gue tuh ya paling kayak Ranggas, Ica, Aero, Yuki, Vidi. Ya luas sih sebenarnya, tapi ya seluas-luasnya itu aja. Maksudnya yang gue mau ketemu tiap hari, yang bisa gue call gitu. Lo tipe yang baca komen orang sih di Instagram? Enggak. Kadang aja kalau lagi bosen. Atau DM Instagram? Enggak, gue sekarang di Instagram lebih sering shopping. Tapi sudah ada buat shoppingnya sendiri, lo tau nggak? Iya tahu. Yang ngeganti notification kayak salah. Iya. Ini bukan notification, ini shopping. Buat gue sih itu nggak terlalu penting kayak elah. Menurut gue kan juga harusnya dihilangkan kan. Nggak, jadi susah nih. Ini buat yang ngatur Instagram ya. Lu tuh biasa gini tiba-tiba kayak harus ngangkat jempol lu ke atas kayak elah notification. Iya. Udah kalau tiduran kan tinggal. Iya, orang kan tinggal gini terus kayak. Gue kalau tiduran tuh sampai kayak aduh. Iya, emang kayaknya dia emang memikirkan effort untuk itu lebih belanja. Kayaknya mau jadi e-commerce. Tapi gue kan suka banget, gue jadi boros. Gue tuh udah mulai pilek nih kan. Oke, ini sudah mulai pilek. Ini emang studio dingin banget guys. Kita sudahi saja. Sukses buat single. Makasih. 2021 sukses. Ada yang mau dirilis lagi nggak 2021? Untuk nanti hari ibu. Tahun depan dong 22 Desember. Oh ini kita udah 2021. Oh udah. Ini udah 2021 kan? Oh nggak ada. Ini kita tayang nggak ada ya? 2021 nggak ada plan Nggak ada. selain Euro Trip. Dan ini dari endorsean mungkin ya. Oke. Nggak ada yang mau endorse saya ke Iceland. Wow, oke. Wow, oke. Kita doakan Alia sukses ya. Thank you. Thank you Kak.